Halo sahabat-sahabat fisika asik, kali ini ketemu lagi sama Pak Andi, yaitu masih membahas tentang gerak lurus ya. Kita poin yang kelima, yaitu gerak lurus beraturan atau disingkat dengan GLB ya. Jadi kita selalu mengacu kepada buku, diambil soalnya yang kira-kira mudah dipahami, 101 penuntun paham fisika, supaya mudah memahaminya ya. Jadi dicari soal yang kira-kira yang gampang kita memahaminya. Oke, bagaimana konsep fisika secara GLB ini, keterangan gerak lurus? Sebetulnya gerak itu ada dua ya, ada namanya GLB, ada namanya GLBB. Nanti setelah GLB nanti kita bahas GLBB. Kita lihat dulu GLB. GLB itu singkatan daripada gerak lurus beraturan. Apa syaratnya? Apabila benda itu bergerak kecepatannya konstan atau tetap saja. Pada video sebelumnya, kalau seandainya kecepatannya tidak berubah atau konstan dia, maka percepatannya itu nol, tidak ada. Jadi kalau benda bergerak tidak ada percepatannya atau kecepatannya konstan, itu namanya benda sedang melakukan GLB, sedang melakukan gerak lurus beraturan. Itu konsep yang harus diingat. Rumusnya hanya satu saja, yaitu SP kali T. Jadi kalau gitu ini hafal ya. Jadi memang konsepnya itu harus dihafal, harus diingat, itu konsep dalam fisikanya. Oke, supaya lebih paham kita lihat soal begini. Kereta cepat parahyangan bergerak pada lintasan tertentu dan memerlukan waktu 10 menit untuk menempuh jarak 15 km. Jadi setiap 10 menit dia menempuh jarak 10 menit, kemudian dia menempuh jarak 15 kilo. Begitu sudah, jadi dia sedang melakukan GLB. Sekarang pertanyaannya, berapa kecepatannya itu? Jadi berapa kecepatan yang sedang dilakukannya itu? Dia sedang melakukan gerak lurus beraturan. Kalau gitu, dari rumusnya ya, S sama dengan V kali T, tentu V adalah S per T. Maka jaraknya 15 kilo dijadikan meter, berarti 15.000 meter dibagi dengan 10 menit, jadikan detik, berarti 10 dikali 60 dia jadi detik ya. Karena 1 menit itu adalah 60 detik. Jadi kalau 10 itu 10 kali 60. Jadi dicoret. Coret berarti 150 dibagi 6 ya, 150 dibagi 6, maka hasilnya 25 meter per sekund. Inilah kecepatan konstannya. Jadi dia sedang mengalami kecepatan konstan atau GLB. Kemudian yang B, berapa lamanya kereta itu menempuh jarak 100 meter? Jadi kalau ditempuhnya 100 meter, berapa lamanya dia gitu. Berarti karena dia masih GLB, ya tentu rumusnya satu saja, SP kali T, atau T sama dengan S per V. Jadi pada jarak 100 meter kecepatannya 25, maka ditempuhnya dalam waktu 4 detik ya, 4 detik atau 4 sekon. Nah, kira-kira begitu. Jadi itulah salah contoh soal mengenai GLB ya, contoh soal mengenai GLB. Nah, itu kira-kira konsep GLB ini. Oke, soal kedua. Nah, soal kedua agak nanjak sedikit ya. Dua mobil A dan B berjarak 200 meter. Mobil A bergerak mendekati mobil B kecepatan 20. Mobil B bergerak 5 detik kemudian dengan kecepatan 30. Jadi kalau kita gambarkan, kira-kira begini ya. Jadi ada mobil A, ini kecepatannya adalah 20 meter per sekon. Ini ada mobil B bergerak dengan kecepatan VB 30 meter per sekon. Dia bergerak berlawanan. Jadi ini ke kanan, ini ke kiri. Kemudian dia terpisah pada jarak 200 meter. Jadi mobil ini terpisah pada jarak 200 meter. Tetapi mobil B bergerak 5 detik kemudian. Jadi setelah mobil A bergerak,
baru mobil B bergerak 5 detik kemudian. Sehingga dalam persamaannya TA itu sama dengan TB ditambah dengan 5. Atau boleh juga TB sama dengan TA dikurang 5. Kira begitu. Pertanyaannya, berapa lama mobil itu dia akan berpapasan? Jadi kalau nanti dia bergerak berlawanan, ada dia berpapasan begini, pas dia begini, berpapasan dia begini. Kapan itu gitu? Jadi kalau kita lihat secara konsep fisikanya, berarti jarak tempuh mobil A ditambah dengan jarak tempuh mobil B itu yang sama dengan 200. Jadi jarak tempuh total sama dengan SA ditambah dengan SB. Ya. Jadi di sini 200 sama dengan, tentu di sini VA ya, TA ditambah VB TB. Jadi 200 sama dengan VA-nya 20. Mungkin kita ganti ini TA ditambah VB 30 ya, 30, ganti TB dengan TA kurang 5 atau T kurang 5 ya, T kurang 5. Jadi kalau gitu ini 200 sama dengan 20 T ya, ditambah 30 T juga karena waktunya sama ya. Jadi 30 T dikurang 30 kali 5, 150. Kemudian pindah ke kiri, ini menjadi 350. Ya, karena min jadi plus 150 tambah 200, 350. 20 T tambah 30 T, 50 T. Maka T saja sama dengan, ini dicoret, sama dengan 35 dibagi dengan 5. Jadi 7 detik. 7 detik kemudian. Jadi setelah 7 detik kemudian dia berpapasan. Kira-kira itu bentuk 2 soal dari permasalahan gerak lurus beraturan. Jadi dipelajari kembali channel ini supaya paham apa itu GLB itu. Jadi diulang lagi, GLB itu syaratnya kecepatannya konstan, percepatannya tidak ada, rumusnya hanya satu saja, SP kali T, dan dihafal. Bagaimana ciri khas soalnya seperti ini. Dipelajari kembali, jangan lupa subscribe dan like. Oke.